orang tua kita dulu pernah bilang kan kalau mau kaya jual laut. Iya. Ya, ini benar kejadian. Di mana masyarakat yang paham tentang pertanahan, tentang ya aturan-aturan itu, dia manfaatin dengan adanya sampah sama lumpur. Jadi Tanjung Burung itu setiap tahun dapat hadiah dari hulu, ya, kirimannya tanah merah sama sampah. Sekitar 30-35 tahun ke belakang, itu kualitas air Sungai Cisadane itu bisa diminum. Warnanya bagus. Kita nyari ikan di kali aja dapat kakap, mancing di kali aja banyak, kayak air Bogor gitu dulunya. Nah, pas mulai ada berdirinya bangunan di sepanjang bantaran Sungai Cisadane, di mana dia di mana dia menghasilkan limbah, baik itu limbah kasar maupun limbah cair, keluarnya otomatis ke Sungai Cisadane. Itu mulai sedikit demi sedikit rusak. Kebayang nggak ikan yang kita makan setiap hari itu ada sampah plastiknya? Ya, kita datang ke pantai, ya kan, posisi sampah yang ada di atas, kita pegang dia udah rapuh, jadi mikro. Yang mikro kita ini lagi jadi nano, halus. Jadi itu otomatis bakal jadi, nah, kalau kata ikan mau plankton tuh, padahal plastik ya. Konservasi mangrove itu lahirnya gara-gara kita susah nanganin sampah yang ada di Muara Cisadane. Karena di sini ada salah satu masyarakat, dia cara penanganan sampahnya itu lahannya dijadiin lokasi penanaman pohon mangrove. Nah, tapi ada penolakan dari masyarakat yang mengklaim lahan tersebut adalah milik dia. Hari ini nanam, besok cabut. Karena dia nggak mau di lahan dia ada mangrove. Alasannya apa? Ini lahan, ini mau diolah jadi tambak. Nah, tambak itu fokus buat budidaya, baik udang, ikan. Nah, kalau ada pohon, pasti ada burung, bibitnya habis. Ada pohon, pasti ada ular, ada menjawab, ya kan, ada binatang alam gitu kan. Dimana pasti ngabisin bibit ikan dia, udang dia. Itu kita perangnya besok. Bisa. Iya beneran ya, ke pulau naik sampah bisa, ya kan, gak usah pakai kapal lagi. Posisi banjir doang posisi itu. Nah, tiap tahun tuh, cuma banjir gedenya kurang lebih 5 tahun sekali. Banjir gede, di mana banjir gede itu naik ke darat, kayak gitu. Nah, lambat laun ceritanya gitu kan, mulai tuh penambahan daratan, ya kan. Dan penambahan daratan itu ya sampah kan kalau udah ke laut terus minggir lagi. Gitu karena lumpur ngedek di situ bahasanya kan, ya sedimentasi sampai muara asli Cisadane aja yang dulunya lebar sekarang sempit. Kedalamannya itu yang dulu di atas 2 meter sekarang itu tadi 50 cm, ya kan, 1 meter lah paling dalam sekarang mah. Yang pertama, sampah tetap ngalir ke laut. Nah, karena ada ombak dia pasti minggir. Nah, karena nggak tertata, ada oknum yang bikin bendungan.
itu dimasukin sampah sengaja biar supaya apa, ada tanah daratan. Kita datang ke sono tiduran di sampah nggak bau. Oh iya? Iya, karena kering. Karena dia udah ibarat kata kena pasang surutnya air laut, kejemur gitu, nggak bau. Karena tahun 2018 pantai sampah Cisadane itu viral setahun. Banyak orang datang ke sono pengen moto, pengen tahu bener nggak ada pantai sampah di Laut Jawa Muara Cisadane. Bener, tiduran, iya tiduran dan nggak bau. Cuma backgroundnya salah, ngambilnya ngebelakangin fotonya itu ke arah empang. Terus sama ngambil fotonya di tiduran foto. Komenan itu foto di TPA mana? Nggak kelihatan lautnya ya kan. Nah dari situ udah kita ada himbauan. Nanti kalau mau foto coba tolong dong backgroundnya laut ambil biar ya kita nggak mampu buat ngomong. Mungkin dari foto teman-teman bisa mewakili kita gitu kan bahwa di pantai Laut Jawa Muara Cisadane ini sampahnya banyak kayak gitu. Sarana dan prasarana atau fasilitas tentang kebersihan itu masih minim gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya teman-teman pemuda remaja Tanjung Burung di sini kan, walaupun fokusnya dia di kehutanan, harapannya itu di lingkungan hidup juga udah mulai dipegang kayak gitu. Bukan lumpur, dia pasir. Makanya kalau ini yang rawan itu kalau ke muara posisi surut, di sini kita nggak bisa masuk, nggak bisa keluar masuk. Soalnya pasir itu ngikat. Kalau lumpur kita masih bisa jalan. Pernah kita di mari 1 jam. Iya, gara-gara kandas, kekeringan gitu kan. Kapal nggak bisa keluar, mendem sama pasir. Nah ini dulu kali Cisadane nih. Iya, sono tuh Pohon Kelapa tuh. Pohon Kelapa dulu perbatasan Sungai Cisadane. Sekarang udah jadi empang. Ini rencana nih. Ini juga mau disekat nih, mau dijadiin empang. Ya, kalau udah nggak ada yang lewat sini nih, mau nggak mau dijadiin empang. Ini dulu kali. Udah jadi daratan. Jadi kalau kata orang nih ini ciri masyarakat yang kepengen tanahnya nambah dengan cara dipakein curug cuk. Nah ntar dipager, diisiin sampah atau enggak dipasukin tuh ke karung, ditimbun. Nah jadi daratan nambah lumayan semeter kali 100.000 ya kan, kali 100 meter ya duit ya. Dapat bang, kepiting. Apa nggak sekalian bawa jaring? Hah? Oh, bawa jaring lumayan belanaknya. Dari jam berapa dapat tato? Dari pagi dapat 6. Sekilo ada? Kurang. Dari pagi sampai sekarang cuma dapat 6 ekor kepiting, nggak ada sekilo. Sekilo itu anggaplah paling mahal kena 100.000. Di ujung sono tuh masih ada hutan mangrove yang belum ini nama pengembang. Nah itu kan otomatis kan bakal berkembang tuh habitatnya. Salah satu kepiting, itu paling banyak kepiting. Nah masyarakat yang tadi itu nyari kepitingnya di sekitaran hutan mangrove itu. Rokcok namanya.
dibuang tanahnya terus ke darat sampai dalam. Nah, tanah di sini kebuang ke kali. Dulu pernah, bang kok jalanan banyak sampahnya? Ya orang laut. Begitu dulu kita bilangnya. Nah, tambak ini contoh dari pengelolaan kawasan. Nah, jadi masyarakat mengelola kawasan itu lahannya diolah, diubah jadi tambak. Tambaknya buat dijadiin budidaya ikan buat kebutuhan sehari-hari. Sekarang itu udah berhasil kurang lebih 13 jenis mangrove yang udah kita data, kita amanin. Masyarakat tinggal ngambil buahnya, olah makanan. Udah, jadi biarin buat pembibitnya kasih ke kita juga. Ini kolom 1 tuh yang ada pohon mangrove-nya sama kolom 2 itu kemarin project pilot kita, kegiatan konservasi mangrove di sini. Itu yang lebat itu Nirines Island. Pulau Mbak Nirina Jubir dan Mas Ernest waktu ulang tahunnya yang ke-38 di Tanjung Buru. Udah jadi hutan, masukin, halo Mbak Nirina, pulaumu seperti ini kondisinya, gitu. Nah, apresiasi karena dia bantu kita, ya kita kasih. Plang, papan nama Nirines Island. Nanti kalau itu kita kasih. Nah, ini lahannya udah dijual. Ini kita 3 tahun, Mbak. Ini yang bikin kita lengser ke Solo, Mbak. Iya, itu kita 2 kolam ini, proyek pilot kita. Berapa perusahaan yang udah kita ajak kemari, berapa komunitas, berapa universitas yang udah kita ajak kemari. Hasilnya dijual. Ini anggap nih dulunya laut. Ya. Laut ya? Iya. Nah, mereka beli bambu banyak, mereka bikin curug-curug. Oke. Kayak ini nih. Nah, udah jadi satu koleman. Nah, sampah dibiarin begini. Udah jadi daratan, mereka olah jadi tambak. Itu prosesnya. Laut dibikin sama dia. Iya, sampah masuk kan. Nah, udah jadi darat. Jadi tadi dia kata abang pernah diapain kan? Dibiarin. Oh, dia dibiarin. Sampai kapan? Sampai tanah ini lewat dari batas dia. Nah, kalau udah lewat dari batas dia, baru tambak. Contoh itu tadi. Mereka berani buat tambak karena di sininya udah ada daratan. Karena apa? Otomatis air nanti nggak langsung ke tambak dia. Kesini dulu ngehajarnya. Kalau memang nanti terjadi abrasi, ini dulu jadi abrasi. Kayak gitu. Itu prosesnya. Dari laut jadi daratan, daratan jadi tambak. Ini cara jitu buat mengelola sampah di Muara Cisadane. Oke. Jadi kalau misalkan orang Jakarta kita nanya sampahnya kemana? Akhirnya pasti kesini. Di TPA, coba cek di TPA baik itu di Jatiwaringin maupun yang lama. Orang penuh dikit belanja tanah TPA, penuh dikit belanja tanah TPA. Pengolahannya di mana? Apa duit negara cuma buat beli belanja tanah TPA aja?